اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan yang kemarin mungkin sekitar 20 menit ya. Dengan kajian yang lalu. Jadi setelah 20 menit ya kita sempat ngopi sebentar 5 menit baru pulang. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang kedudukan sirah di dalam Islam dan hubungannya dengan akidah dan dengan hukum ya. Jadi sirah itu ternyata ada hubungannya dengan akidah dan ada hubungannya juga dengan hukum. Ini sebenarnya hari ini saya mau menerangkan tentang keadaan bangsa Arab atau Mekah sebelum ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Tapi kemarin ada satu yang tertinggal, yaitu tentang hubungan sirah dengan ilmu hadis, ya, hubungan sirah dengan ilmu hadis. Jadi seperti kita tahu bahwa ada syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih itu ada 5. Ya. Yang pertama apa kalau pakai bahasa Indonesia ini ya? Oh ya, sanadnya bersambung. Ya, kayak orang Arab kan. Yang pertama sanad bersambung. Ittisal sanad. Yang kedua ya, adil atau keadilan perawi. Keadilan perawi. Ya, adil di sini bukan adil kayak adil hakim ya. Adil di sini maksudnya itu takwa. Keadilan perawi itu di sini tidak takwa, bukan keadilan seperti hakim itu. Kemudian yang ketiga adalah dhabit. Itu artinya terjaga. Ini salah satunya itu hafalannya kuat. Kalau dia dhabit itu ada dhabit sudut ya, ada dhabit kitabah, ada dia yang dijaga dengan hafalannya, nah, ada juga yang dihafal dengan dijaga dengan catatannya, dengan tulisannya. Maka dhabit ini ada dia dhabit itu kalau yang perawinya umurnya panjang, ada dia nanti dhabit di awal, tidak dhabit di akhir karena hafalannya atau ingatannya berkurang karena tuanya. Nah, ada juga yang dia kitabnya itu terbakar atau rusak, maka dhabitnya menjadi berkurang. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tidak syadz. Dalam bahasa Arab ada musyadz. Ya, ini istilah tersendiri ya. Walaupun mungkin bisa diartikan sebagai ragu, tapi sebenarnya bukan ragu karena dia istilah. Ya, secara bahasa mungkin bisa diartikan ragu, tapi nanti dia ada istilah tersendiri. Nah, yang kelima itu tidak ada ilah, tidak ada penyakit. Kalau secara arti bahasa tidak ada penyakit, tapi dia ini istilah tersendiri dalam hadis. Nah, kalau hadis hasan itu ini yang terganggu. Ya, jadi hasan itu tidak sampai sahih, tapi mana yang kurang dari syaratnya ini? Bukan berarti tidak terjaga, tapi maksudnya kurang penjagaannya. Mungkin kurang hafalannya atau hafalannya rusak di masa tuanya atau kitabnya agak rusak di masa tuanya dan sebagainya. Jadi yang di sini dia yang kurang, maka dikatakan di situ hasan. Nah, syadz ini secara umum maksudnya adalah bertentangan dengan yang lebih sahih. Jadi nanti dia kan sanadnya udah terpenuhi bersambung, rawinya udah adil, dhabitnya udah bagus, tapi kemudian dia ada syadz dalam periwayatan itu dia bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang lebih sahih itu maksudnya satu guru. Jadi syadz ini apa? Syadz ini adalah dia hadis yang satu perawi umpamanya sama-sama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, tapi nanti sampainya kepada penulis hadis jadi berbeda. Ini dari satu jalur tapi berbeda dan bertentangan. Maka yang lebih kuat itu sahih, tapi yang kalah namanya syadz. Tapi sama-sama memenuhi ini kriteria yang tiga ini. Nah, kalau dia satu sahih, satu
dhaif namanya mungkar. Nah, jadi sad sama mungkar itu sama kasusnya, cuman bedanya kalau dia sad ini sama-sama sahih, cuman satu kalah sahih, sementara dia maknanya bertentangan dan satu jalur. Ini kasusnya untuk satu jalur ya, jangan salah. Jadi kalau umpamanya satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, itu namanya tidak sah, itu namanya mukhtalif, hadis yang bertentangan atau berbeda gitu. Tapi satu jalur, tapi kemudian ujungnya berbeda dan bertentangan, itu namanya sah. Yang kuat sahih, yang kalah sah. Tapi kalau dia satu sahih, satu dhaif, namanya satu mungkar, yang itu disebut mungkar. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ilah, tidak ada ilah. Ilah ini apa? Ilah ini banyak, pokoknya dia penyakit yang menyebabkan hadis itu divonis tidak sahih oleh ulama. Salah satu daripada ilah yang menyebabkan hadis itu divonis tidak sahih adalah bertentangan dengan fakta sejarah. Ya udah sahih ini, udah terpenuhi semua ini, tapi kemudian bertentangan dengan fakta sejarah, maka dia menjadi ilah. Ingat ya, kita katakan fakta sejarah, karena menurut saya ya, ini saya nggak coba teorinya, tapi menurut saya sama ini dengan ilmu eksakta, dia ada logika, ya kan? Ada logika, ada teori, ada hukum, ada fakta. Nah, kalau fakta ini yang nggak bisa lagi mungkin dipakai apapun gitu. Kalau hukum aja udah nggak bisa diingkari kan sebenarnya kan. Tapi kalau teori masih bisa. Teorinya begini, nanti ganti lagi ada teori yang baru yang lebih kuat, akhirnya dia kalah. Tapi kalau fakta itu udah nggak bisa lagi. Namanya apalah fakta sejarah ini ya? Ya fakta sejarah ini kalau kita mau ketuntungan lewat pancur batu, nah ini udah fakta gitu, nggak bisa dibantah lagi gitu kan. Tapi kalau kita mau ke Kabanjahi nanti jumpa kuntilanak, nah itu entah yang mana kan gitu kan. Nah, fakta sejarah itu maksudnya yang memang udah nggak bisa terbantah lagi. Umpamanya apa itu? Umpamanya bahwa Nabi Muhammad lahir di Mekah, itu udah fakta sejarah, nggak bisa terbantah lagi. Nah, kalau bertentangan dengan fakta sejarah, hadis itu bisa dianggap berilah, dan itu bisa menjadi dia tidak sahih. Nah, jadi di situ dia fungsi sejarah ini. Jadi ada pengaruh sejarah dengan ilmu hadis, Jadi, tapi ini khusus yang fakta sejarah ya, jangan salah ini. Soalnya kadang-kadang orang dengar separuh atau paham separuh gitu, terus jadinya katanya gitu, kata simpulan jadinya ya betul lagi. Oke. Kalau nggak sahih, dia berpenyakit apa status? Ya kalau dia nggak sahih ya sudah, itu nggak dibicarakan lagi. Karena semua hadis asalnya itu tidak sahih sampai memenuhi 5 syarat ini. Jadi yang nggak sahih itu nggak usah dibicarakan lagi gitu ya. Walaupun hadis tidak sahih itu bukan selamanya dibuang. Ya, ada hal-hal yang memang hadis tidak sahih itu dipakai. Ada beberapa tempat, tapi nggak masanya kita untuk menerangkan itu ya. Nanti marah pula tuan-tuan dulu yang ahli hadis ini lihat keterangan saya ya. Nah, ini saya cuma cerita bahwa sirah itu penting ya, terutama bagi anak-anak muda. Soalnya begini, saya banyak melihat kan di media sosial itu, sirah itu dibalik-balik akhirnya mengganggu akidah. Satu contoh umpamanya yang sering saya jadikan contoh, ada cerita begini, ada banyak orang cerita begini di luar sana ya, Allah alam siapa gitu. Tapi saya sering mendapati ceritanya, katanya Aisyah memerangi Ali bin Abi Thalib. Katanya begitu. Atau satu lagi, katanya Muawiyah memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, itu nggak betul secara sejarah. Kenapa gitu? Itu kan Madinah di sini, Mekah di sini umpamanya ya. Kemudian Kufah di sini. Perangnya itu kan di Kufah. Aisyah berangkat dari Mekah, Ali di Madinah. Kok perangnya di Kufah? Seharusnya kalau Aisyah menyerang Ali, ya di antaranya lah, di tengah-tengahnya, ya, kan begitu. Orang Aisyah di Mekah, waktu kejadian kerusuhan terbunuhnya Utsman itu, Aisyah di Mekah. Lalu ketika Ali dibaiat, yang membaiat Ali itu kan pembunuh Utsman. Nah,
Maka sebagian sahabat-sahabat besar itu pergi ke Mekah untuk bertanya sama Aisyah, kayak mana ini Ummul Mukminin, kejadian kayak gini, dia apa sikap kita? Ali nggak mau membunuh pembunuh Utsman, bagaimana orang Madinah masih dikuasai oleh pembunuh? Oh kalau gitu kata Aisyah, kalau gitu kita cari sendiri. Maka mereka berangkat ke Kufah. Dicegah sama jangan main hakim sendiri, kan ada khalifah sekarang sini, nanti kita urus. Maka akhirnya mereka setelah negosiasi sepakat untuk tidak berperang, tapi pembunuh Utsman berpikir kalau orang damai, habis kita diadili, maka diterorlah, dibuat teror menjelang subuh, akhirnya berkecamuklah perang. Jadi itu maksudnya, ya disitulah pentingnya sejarah ini, karena itu bisa akhirnya bisa kacau gitu kalau dibilang oh Aisyah memerangi Ali bin Abi Thalib, akhirnya bisa timbul kebencian terhadap Aisyah. Akhirnya nanti bisa membenarkan akidah Syiah yang mengatakan Aisyah itu masuk neraka. Nah, begitu juga dengan perang Siffin. Ini kan perang Jamal. Nah, perang Siffin pun begitu. Ini Madinah. Nanti lihat di peta ya. Kemudian ini Damaskus. Ini yang kira tulisnya. Ya. Nah, Madinah. Kalau siapa yang Muawiyah menyerang Ali, ya pasti perangnya kan dekat Madinah. Ya. Ini kenyataannya perangnya di Siffin, di dekatnya Damaskus. Berarti pasukan dari Ali bin Abi Thalib yang berangkat ke Damaskus. Kenapa? Karena Ali yang menuntut supaya Muawiyah berbaiat. Muawiyah bilang, Ali mau berbaiat, tapi selesaikan dulu urusan sepupu gitu. Urusan sepupu itu diselesaikan dulu. Ali bilang enggak, aku harus berbaiat, aku sudah jadi khalifah, maka datanglah ke sana gitu. Yang perangnya itu di dekat Damaskus, di Siffin itu gitu. Jadi ini pengetahuan seperti itu kita enggak perlu ya, karena kalau enggak nanti muncul apa kata orang Syiah? Syiah itu kan kelompok, kami Syiah Ali katanya, kalian ahlu sunnah, Syiah Muawiyah katanya. Pandai-pandai orang itu banyak ngomong. Nah ya, di Facebook kan banyak gitu. Nggak usah kita berantem, kita sama-sama Syiah. Bedanya kami Syiah Ali, kita Syiah Muawiyah. Kalau kita Syiah Muawiyah, kok kita tetap mengagungkan Ali radhiyallahu anhu? Mereka nggak mau mengagungkan Muawiyah, kan mereka nggak mau mengagungkan Muawiyah. Padahal mereka bonus katanya nggak Islam. Ya. Nah oke. Kembali ke cerita sirah, masih ada 5 menit lagi ya. Maka kemudian pengantarnya adalah keadaan bangsa Arab ketika Nabi Muhammad akan lahir. Perlu diketahui ya bahwa yang dikatakan Arab itu adalah daerah yang cukup luas juga. Pokoknya Arab itu berasal dari kata padang pasir itu, tanah yang tidak berpohon itu dikatakan Arab. Jadi semua padang pasir itu, jadi berapa negara sekarang ini disebut sebagai Jazirah Arab. Nah itu Arab lagi. Nah Arab itu kebanyakan sukunya pada waktu itu memang dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, itu punya anak 12. Punya anak 12, 10-nya mencar. Nah, ada yang di Yaman, ada yang di Bahrain, ada yang di mana-mana lah mencar. 2 tetap. Jadi Ismail alaihissalam itu menjadi pemimpin Mekah. Nah, jadi waktu dia tinggal aja ada 2 versi sejarah. Yang pertama mengatakan ketika orang tahu, oh ternyata di sana ada mata air, maka orang-orang Arab di sekitar itu datang ke sana, menetap di sana. Nah, siapa yang jadi pemimpin? Nabi Ismail. Karena dia yang memegang otoritas terhadap air Zam-Zam dan juga Ka'bah. Ketika dia meninggal dunia digantikan oleh anaknya, 2 yang menetap di situ. Nanti anaknya yang 2 menetap di situ, 1 meninggal diganti yang 1 yang lain, tapi keturunannya pecah lagi sehingga nanti hanya tinggal 1 garis keturunan. Tapi 1 garis keturunan itu pun mereka bersaing juga, akhirnya mereka terusir. Jadi ada satu masa di mana keturunan Nabi Ismail itu vakum di Mekah. Baru nanti keturunan yang udah tinggi itu balik lagi suatu saat, balik lagi kemudian berkuasa lagi di Mekah. Nah, itulah suku Quraisy. Jadi mereka udah pernah terusir semua gitu.
kalah saing. Nah, ketika mereka mau terusir, jadi mereka pernah kan tinggal sikit atau tidak kuat di Mekah, tiba-tiba datang bangsa lain yang lebih dominan mau menguasai Mekah, ya. Mereka tahu ini bangsa ini mau datang kemari mau menguasai kita. Maka bangsa yang tadi keturunan Nabi Ismail tadi, ketika mereka mau lari, mereka menguruk sumur Zam-Zam. Nah, ini ibaratnya kayak bandung lautan api. Dihancurkan, nanti datang mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi itu juga yang keturunan Nabi Ismail yang terakhir di sana waktu itu, mereka menyadari ini ada bangsa lain yang kuat, yang dominan yang ada di situ. Maka oleh karena itu sumur Zam-Zam itu pernah terkubur dalam sejarahnya berapa tahun. Nanti ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam itu. Capek dia kan ngurusi jemaah haji karena Bani Hashim itu tugasnya ngurusi jemaah haji. Capek dia, suatu saat dia pun bernazar, ya Allah, kalau aku katanya punya anak 10 laki-laki untuk membantu aku melayani ibadah haji ini, maka satu nanti akan kukorbankan. Nah, sambil itu dia kemudian bermimpi tentang sumur Zam-Zam, kemudian digali kembali. Nah, di masa itu, tapi ketika anaknya menjadi 10, maka satu harus dikorbankan. Setelah diundi, orang Arab itu suka mengundi dengan anak panah, selalu keluar Abdullah. Maka Abdullah itu hampir saja dikorbankan. Karena tidak jadi dikorbankan, ditanya sama pemuka-pemuka agama mereka, apa yang harus mereka lakukan supaya Abdullah ini jangan dikorbankan? Maka harus diganti dengan 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta itu memang sudah menjadi budaya orang Arab untuk mengganti darah itu dengan unta. Ya, salah satunya itulah dengan 100 ekor. Oke. Jadi makanya nanti kalau umpamanya ada ketemu sejarah gitu bahwa Nabi Muhammad itu bukan asli orang Mekah gitu kan, atau ada yang membuat keraguan apa betul Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, karena memang ada satu masa di mana keturunan Nabi Ismail itu nggak memegang lagi Mekah, terusir mereka. Dan sebelum terusir itulah tadi yang mereka kerjakan. Kita tutup lah sumur Zam-Zam ini. Kira-kira ya kalau menurut bahasa kita biar kapok orang gitu sampai sini tuh nggak dapat apa-apa gitu kan. Orang itu kemudian mereka pergi, tapi kemudian Qusay, kalau nanti di silsilah Nabi ke atas ada Qusay. Nah, si Qusay itulah yang kembali berkuasa di Mekah, yang merupakan keturunan Nabi Ismail lagi, yang merupakan keturunan Quraisy. Jadi tetapi secara politik ketika di zaman Nabi nggak ada raja di Mekah. Di Mekah itu nggak ada raja. Yang ada adalah kepemimpinan kolektif. Jadi 10 Bani Quraisy itu, 10 suku Quraisy itu, Bani ini termasuk Bani Hashim, itu mengirimkan satu perwakilannya. Ada juga yang 2. Jadi nanti 14 orang dari 10 kabilah itulah yang memimpin, yang jadi pemimpin di pemerintahan Mekah. Nah, waktu masa Rasulullah SAW yang menjadi perwakilan Bani Hashim pamannya Abu Thalib. Makanya Abu Thalib itu disegani karena dia termasuk yang 14 orang yang menjadi pemimpin Mekah. Nah, apa bagian mereka di pemerintahan itu? Maksudnya kalau menteri-menteri bagian apa? Urusan haji. Nah, jadi Abu Thalib kebagian, dan memang itu sudah bagian dari Bani Hashim. Nah, nanti kalau yang perdagangan Abu Sufyan, nanti peperangan ada siapa lagi dan siapa lagi begitu. Jadi pemimpinnya adalah kolektif, nggak ada rajanya. Cuman yang paling berpengaruh Abu Sufyan, yang paling berpengaruh di antara dari yang 14 ini adalah Abu Sufyan. Maka Islamnya Abu Sufyan itu ya itu sangat berpengaruh juga dalam Islam. Yang Abu Sufyan ini ada hubungan juga dengan Muawiyah. Ya, oke. Nah, apalagi yang mau diterangkan tentang keadaan mereka itu ya. Jadi dari sisi pemerintahannya, kalau dari sisi ekonominya, mereka itu hampir seluruhnya hidup dari perdagangan. Kenapa hidup dari perdagangan? Karena mereka dekat dengan jalur perdagangan dunia. Kalau kayak kita ini di Indonesia kayak Batam, dekat dengan Singapura, dekat dengan jalur perdagangan dunia, di mana dari Asia mau ke Eropa mau ke Afrika dan lain sebagainya itu melewati daerah yang dekat dengan Mekah. Jadi mereka hidup dari perdagangan. Kenapa perdagangan mereka hidup?
Karena di jalur itu memang ada jalur perdagangan. Tapi kenapa kok hidup perdagangan di Mekah itu? Karena mereka hidup itu seperti Arab Saudi sekarang. Dari apa? Dari adanya Ka'bah. Karena orang Arab dari dulu memang tetap udah haji. Jadi turunan-turunan Nabi Ismail itu yang kemana-mana, ya, itu tetap menunaikan setahun sekali tetap menunaikan ibadah haji. Nah, supaya mereka hidup perdagangan itu, maka orang-orang Quraisy membuat aturan. Apa aturannya? Semua yang datang ibadah haji tidak boleh pakai pakaian kecuali pakaian yang dibeli di Mekah. Nah, jadi kalau ada orang datang, "Kau mau haji?" Ya, tukar bajumu, nggak boleh pakai made in Cina, nggak boleh pakai made in Sam atau apa, harus pakai pakaian yang dibeli di Mekah. Tidak boleh, nah kayak peraturannya kayak Mercy pula ini, nggak boleh bawa makanan dan minuman kecuali yang mereka beli di Mekah. Gitu. Wah, jadi hiduplah perdagangan mereka itu. Padahal mereka ini kan dikelilingi oleh padang pasir gurun. Nah sekarang ini ada pohon-pohon, dulu kan nggak ada gitu. Tapi kenapa hidup? Nah karena mereka punya Ka'bah, di mana orang tetap mengagungkan Ka'bah ini. Ya, jadi haji tetap terpelihara sampai zaman Nabi. Sehingga ketika Fathul Mekah itu ada sabda Nabi bahwa mulai hari ini tidak boleh haji dengan telanjang. Kenapa ada yang haji telanjang? Karena mereka menerapkan peraturan itu harus pakai pakaian yang di Mekah atau telanjang. Kalau laki-laki telanjang bulat, maaf. Kalau perempuan pakai pakaian dalam saja. Kalau zaman sekarang makin ramai hajinya itu mungkin. jadi orang berhaji di masa itu biasa, nggak berpakaian. Yang miskin tapi mau berhaji, dia biasa nggak berpakaian. Yang kaya dia beli. Makanan pun harus beli di sana. Jadi faktor utama yang menghidupkan dari Mekah adalah ritual haji. Jadi sampai sekarang tuduhan itu tetap berlangsung juga sama Arab Saudi ya, karena Arab itu kaya karena haji. Tapi entah betul enggak ya kan? Kita pun nggak tahu juga, nggak ada yang menghitung secara ekonomi. Tapi katanya begitulah. Nah, kalau ONH plus memang iya kan? Visanya itu kalau nggak salah 70 juta katanya. Ya kan? Visanya itu kalau nggak salah Pak 5.000 apa ya? Pokoknya gitu sudah 70 juta kalau nggak salah. Yang makanya ada juga yang menawarkan gitu kan sama kita gitu. Nah, kita bilang kalau segitu saya nggak bisa kami jual lagi karena kayaknya ONH sudah segitu juga kan gitu kan. Oke, itu masalah dari politik kemudian perekonomian mereka. Nah, masalah agama, lewat waktunya. Terakhir lagi ya, masalah agama. Masalah agama, yang mereka tahu agama nenek moyang mereka, yaitu agama tauhid yang mereka tahu dari bahwa mereka keturunan Nabi Ismail. Nanti kan pada Fathu Mekah, ketika ada 360 berhala dihancurkan Nabi di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Ya di antaranya adalah patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mereka simpan di dalam Ka'bah itu. Gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu beragama dengan agama tauhid. Nah, tetapi ini ada orang yang namanya Amr bin Luhai. Amr ya, nggak ada. Amr bin Luhai. Dalam nama cerita itu. ada Amr bin Luhai yang kemudian nanti mengajak mereka untuk menyembah patung. Amr bin Luhai mengajak menyembah patung. Itu ada yang menyatakan 5 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada juga yang pernah saya baca 6 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Amr bin Luhai ini adalah satu penduduk Mekah yang nasabnya tinggi. Kalau orang Arab itu kan gitu, ini keturunan Nabi apa gitu kan, nasabnya tinggi. Kalau sekarang di Indonesia kita nggak peduli gitu, soalnya keturunan Nabi juga udah pecah-pecah, ada yang bisa Salafi, ada yang ini kan. Udah itu banyak yang mengklaim lagi, tempat kami yang paling banyak ada yang keturunan Nabi dan lain sebagainya ya. Jadi Amr bin Luhai ini dia punya nasab yang tinggi, kaya, rajin sedekah, sangat baik, sehingga diikuti oleh orang-orang Mekah. Nah, sekitar 6 abad ya, kalau saya tadi kata 7
700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Amr bin Luhai ini dia jalan-jalan ke Syam. Sampai di Syam, dilihatnya orang menyembah Allah melalui patung-patung, berhala-berhala. Terus dia berpikir kayaknya ini bagus. Lebih khusyuk gitu ya, lebih apa? Maka akhirnya ketika dia pulang ke Mekah, dia pun membuat patung. Patung yang pertama itu Manat, kalau nggak salah. Manat, ya. Manat, Uzza, Lata, ya. Manat, Lata, Uzza itu sebenarnya kalau Manat, Lata, Uzza itu dari nama Allah. Maksudnya itu, tapi dia diperempuankan gitu. Manat itu dari mana? Nah, Lata itu mungkin dari Allah itu sendiri mungkin. Tapi saya ragu ya kalau Lata. Kalau Uzza itu dari Aziz. Jadi memang nama-nama sifat-sifat Allah. Ya, jadi dia buat itu, tapi kemudian datang jin yang membisikkan gitu dalam mimpi dia. Nah, dapat wangsit ada gitu. Supaya dia memberitahu bahwa patung-patung di zaman Nabi Nuh dulu, patung-patung kan awal kemusyrikan itu di mana Nabi patung-patung itu masih ada dan terpendam. Diberitahu sama dia Nabi, maka setelah itu dia gali, kemudian dia bawa ya ke Mekah. Maka semenjak itu seluruh orang Mekah menyembah patung dan memiliki patung di rumahnya masing-masing. Nah, itulah awal mereka menyembah berhala. Jadi Amr bin Luhai inilah yang bertanggung jawab terhadap budaya itu. Jadi itulah yang kita dapati kemudian bahwa orang-orang Mekah itu mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah berhala-berhala. Dan itu ya kisah itu banyak di Quran. Bahwa mereka bersedekah, mereka berkata ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kita. Ada juga yang untuk berhala-berhala kita. Makanya ada ayat yang mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi. Dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, karena mereka ketika menyebut nama Allah, tapi juga menyebut nama Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka yakini itu. Jadi mereka menyebut itu dan maka dalam masalah fikih tentang sembelihan ahli kitab, ya, tentang sembelihan ahli kitab, maka di situ ada perbedaan pendapat bagaimana cara menyembelih yang boleh kita makan. Apakah mereka sembelih saja? Itu jelas boleh dimakan. Masalahnya bagaimana kalau mereka menyebut nama selain Allah, itu tetap haram gitu menurut sebagian ulama fikih. Kan sembelihan ahli kitab itu halal, tapi bagaimana kalau mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya? Kalau mereka tidak menyebut apa-apa itu halal gitu. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah menyebut nama selain Allah, karena dalam teks ayat itu begitu ya. Oke lah teman-teman sekalian, sampai di situ dulu, udah lewat 10 menit. Saya mohon maaf sama master-master suhu-suhu yang ada di Ikaman. Kalau saya ini bicara udah ngelantur-ngelantur kemana-mana pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala وسر الأسرار والترياقي الأغيار ومفتاح